Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada kali ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 semester ganjil tahun 2020-2021. Baik siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, baik kita awali dulu, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan daripada kalian untuk mendapatkan nilai. Baik, kita lanjutkan siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang syarat-syarat jual beli. Nah, syarat jual beli, ya, jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah, jadi jual beli itu sah, halal kalau memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan itu bertujuan untuk menghindari permasalahan yang terjadi di antara penjual dan pembeli. Nah, jadi persyaratan ini untuk menghindari penjual dan pembeli akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena kalau tidak ada persyaratan di dalam jual beli, maka nanti akan timbul kecurangan di dalam jual beli. Nah, untuk menghindari itulah maka perlu namanya ada syarat-syarat yang harus ditentukan. Nah, adapun syarat-syarat jual beli yang dimaksud adalah pertama, syarat penjual dan pembeli. Nah, jadi jual beli dikatakan ada proses jual beli kalau ada penjual dan pembeli. Nah, syarat penjual dan pembeli yang pertama, yang berjual ataupun yang membeli itu sudah balik atau usianya sudah cukup, minimal sudah mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Nah, jadi syarat jual beli itu dikatakan boleh, dikatakan sah kalau yang menjual dan yang membeli orangnya sudah dewasa atau sudah balik. Hal ini kalau yang dijual dan yang dibeli itu adalah benda-benda yang bermanfaat atau benda-benda yang berguna, ya, bukan benda-benda yang hanya habis untuk dimakan seketika. Ya, misalnya permen, ciki-cikian, atau makanan ringan, itu ya boleh-boleh saja yang menjualnya anak kecil, yang membeli juga anak kecil. Tapi kalau urusan yang benda-benda yang bermanfaat, apalagi benda-benda yang mahal, yang berharga, karena harus ada di situ, ya, ada tanggung jawab baik yang membeli maupun yang menjual, sehingga diperlukan syarat penjual dan pembeli itu harus usianya sudah balik atau sudah mumayyiz. Yang kedua, berakal sehat. Nah, jadi yang menjual atau yang membeli itu akalnya waras, sehat. Karena kalau yang menjual itu ya orangnya tidak waras atau yang membeli tidak waras, nanti akan terjadi permasalahan di belakang hari. Tuh. Kemudian yang ketiga, syaratnya memiliki kemampuan untuk berdagang, bisa mengelola dan mampu mengurusnya dengan baik. Nah, jadi orang yang berjualan, ya, orangnya sudah dewasa, sudah balik, memiliki kemampuan untuk menjual, untuk berdagang. Ya, baik yang menjual ya maupun yang membeli harus ada ya memiliki kemampuan. Jadi ya
dengan punya kemampuan berdagang tadi mampu mengurus ya barang yang dijualnya, maka akan terjadilah nanti ketika proses jual beli akan terjadi sesuatu yang menyenangkan, atau bisa dikatakan proses jual belinya adalah sifatnya boleh atau sah. Kemudian yang keempat, suka sama suka. Jadi dasarnya orang berjual beli itu suka sama suka. Ya, yang menjual suka, yang membeli suka, tidak ada paksaan di antara dua belah pihak. Misal, ya, tukari bang ampunku, padahal orang yang mau yang menukar ini tidak suka dengan barang yang dipaksa dijual tadi. Jadi harus dasarnya suka sama suka. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang bagian B-nya adalah syarat sah barang yang diperjualbelikan. Nah, apa syarat sahnya? Yang pertama, barang yang dijual itu adalah barang suci atau barang halal, bukan barang najis atau barang yang dilarang, ya, atau barang yang istilahnya tadi jelas-jelas ya barang tersebut adalah barang haram. Nah, jadi barangnya harus suci, ya. Artinya suci di sini, suci adalah barangnya, suci dalam memperolehnya. Jadi semuanya suci. Kemudian yang kedua, memiliki manfaat. Nah, jadi barang yang dijual itu ada manfaatnya untuk ke belakangnya atau ke depannya ada manfaatnya. Jadi kalau barang-barang yang tidak bermanfaat ya tidak perlu ya dijual. Kemudian yang ketiga, milik sendiri atau yang mewakilinya. Nah, jadi barang yang dijual itu milik sendiri, bukan milik orang lain atau milik orang dijual tanpa sepengetahuan yang pemiliknya. Atau dia boleh saja milik orang lain tapi diwakili atau diwakilkan untuk menjual barang dagangannya. Sekarang kan banyak contoh-contoh ya anak-anak muda yang kerja di supermarket, di minimarket, di swalayan, ya bekerja di toko-toko besar yang membantu orang menjual barang-barang yang mana ya bosnya atau majikannya mempercayakan kepada anak buahnya untuk menjual barangnya. Nah, dengan yang tentunya harga sudah ditentukan oleh yang pemiliknya. Kemudian yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan. Artinya barangnya secara langsung ada di tempat, tidak barangnya di belakang atau nanti atau barangnya tidak terlihat. Nah, barang itu jual beli itu dikatakan sah kalau ketika proses penjual atau pembeli barangnya bisa diserah terimakan seketika itu juga. Melihatlah barangnya. Nah, setelah melihat cocok ya, dilihatin ya, setelah selesai baru proses pembayaran. Setelah itu dibungkus ya, silakan mau dibawa langsung atau diantar oleh penjual, itu adalah urusan yang ke belakangnya. Kemudian yang kelima, barang yang dijual jelas dapat diketahui oleh pembeli baik bentuk, ukuran maupun sifat-sifatnya. Nah, jadi barang yang dijual itu ya jelas ya bisa dilihat ya, kemudian bentuknya, ukurannya maupun sifat-sifatnya juga sudah jelas, tidak disembunyi-sembunyikan. Kalau ada memang yang ya cacat atau yang istilahnya tadi retak, itu dibicarakan. Ini ada barangnya retak sedikit, kalau mau silahkan, kalau tidak ya bisa ambil yang merek lain. Nah, tapi kalau orang yang membeli itu memaksa saja tidak apa-apa, yang penting saya memiliki barang ini, itu dibayarkan saja. Tetapi bagi penjual dilarang menutup-nutupi. Nah, kalau dalam istilahnya ya khiar. Ya, jadi orang penjual itu jangan menutup-nutupi barang yang cacat, dipadahkan baik. Nanti kalau terjadi proses jual beli ya ada nanti yang membeli itu tidak terima dengan barang yang cacat, ya maka akan terjadi permasalahan. Makanya di dalam jual beli adalah istilah khiar. Arti khiar tadi menawar, melihat ya ada perjanjian ke belakangnya. Kalau barang tidak cocok ya
bisa ditukar dengan barang yang lain atau dikembalikan. Baik, yang C-nya ya syarat uang. Jadi pertama adalah syarat penjual dan pembeli, yang kedua adalah syarat barang yang dijual belikan, yang ketiga adalah syarat uang atau alat tukar. Nah, alat tukar uang yang diperjualbelikan adalah uang yang menjadi alat penukar harus uang yang sah atau uang yang berlaku pada waktu jual beli, bukan uang yang tidak berlaku di negara yang sedang proses jual beli. Misal di Indonesia ya, barang yang berlaku di sini uang yang berlaku di sini adalah rupiah, bukan dolar, bukan ringgit, atau bukan ya dinar, atau bukan rial. Maka harus menggunakan ya rupiah. Tetapi kalau ya tempat kita belanja itu dia menerima jenis uang apa saja, ya maka dibenarkan saja atau dibolehkan saja.